Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim A Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan saya Dianawati Lega yang akan membahas dalam standing position pro, dengan rekan saya Stephen Tampu Bolon yang akan membahas dalam standing position kontra, dengan rekan saya Rizka Putri Maharani yang akan membahas dalam bagian kesimpulan. Mosi perdebatan kita pada hari ini mengenai pasal penghinaan terhadap lembaga negara sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Salam konstitusi. Universitas Ganesha, populer namanya, menyelenggarakan debat RKUHP mosinya. Larangan menghina lembaga negara tak benar adanya, kebebasan berpendapat perlu dijamin haknya. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 diaturnya pasal kebebasan berpendapat, yaitu pasal 28E ayat 3. Oleh karena itu diterapkannya pasal kebebasan berpendapat terhadap lembaga negara sangatlah bertentangan dengan menghilangkan marwah negara demokrasi yang dituangkan dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Lex superior derogat legi inferior, yang artinya hukum yang tertinggi mengalahkan undang-undang yang rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar adalah sebagai motor penggerak untuk kebijakan di bawahnya, di mana KUHP hari ini tidak menerapkan atau tidak sesuai dengan amanah daripada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang kedua, kita harus ketahui secara bersama bahwa Pancasila merupakan dasar daripada negara. Oleh karena itu, Pancasila hari ini mengamini nilai-nilai musyawarah mufakat, sementara dalam penerapan KUHP sama sekali tidak menerapkan nilai-nilai musyawarah itu sendiri. Oleh karena itu, kami dari tim pro menilai bahwa secara filosofis dan rasiologis tidak ada keurgensian daripada disahkan pasal penghinaan terhadap lembaga negara karena tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi itu sendiri. Kami tim pro menilai bahwa ini hanya akan memunculkan targetan politik pemerintah yang dimana akan membungkam masyarakat agar tidak boleh mengkritik aparat penegak hukum yang cenderung melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, agar masyarakat tidak boleh bersuara atas tingkah laku DPR yang tidak mengindahkan aspirasi rakyat. Dewan juri yang terhormat, hal ini pun dapat kami buktikan dengan data survei indikator politik Indonesia bahwa 79,6% masyarakat takut menyuarakan pendapat dan 53% masyarakat sulit untuk berdemonstrasi. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya sulit berdemonstrasi dan takut menyuarakan pendapat, hal ini yang menunjukkan bagaimana demokrasi Indonesia saat ini sedang luntur oleh para hadirnya elit-elit politik hari ini. Dewan juri yang terhormat, yang kedua, kita perlu melihat bagaimana kajian MK dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau dalam KUHP lama, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 1946 ini pernah diterapkannya pasal penghinaan terhadap lembaga negara namun dicabut kembali karena mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, MK menilai bahwa dalam pasal 134, 136, dan 137 memunculkan tafsiran hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum di sini karena sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat. Dewan juri yang terhormat, redaksi dari pasal ini menunjukkan bagaimana kedudukan rakyat lebih tinggi daripada presiden. Yang kedua, MK menilai bahwa aturan dalam KUHP ini adalah adopsi mentah-mentah daripada aturan penjajahan Belanda. Bagaimana mungkin Dewan juri yang terhormat, usai merdeka Republik Indonesia mengadopsi mentah-mentah aturan ini, menunjukkan bagaimana kita memiliki pemakaian sistem yang sama, bukan lagi demokrasi, melainkan sistem monarki. Inilah hal yang kami dari tim pro yang sangat kami takuti dan khawatirkan. Dewan juri yang terhormat, maka secara esensinya hari ini pemerintah memiliki stagnan dan memiliki stagnan serta kemunduran dalam proses pembangunan demokrasi. Karena apa? Bagaimana mungkin sesuatu hal yang telah dicabut oleh keputusan MK terus dimasukkan kembali dengan poin-poin yang sama dalam regulasi yang baru hari ini? Dewan juri yang inilah sesuatu hal yang sangat tidak wajar. Maka dengan ini secara tegas dan lugas saya mengatakan bahwa penerapan pasal penghinaan terhadap lembaga negara sangatlah membunuh kebebasan berpendapat itu sendiri. Hal ini harus kita perlu lihat juga bagaimana ada pembatasan antara norma hukum, norma kesopanan, dan norma agama.
Dewan Juri yang terhormat, penerapan KUHP hari ini menunjukkan bagaimana tidak ada pembatasan antara norma hukum dan norma kesopanan. Karena apa? Bagaimana mungkin norma kesopanan dimasukkan dalam lembaga hukum? Dengan ini dapat dilakukan penyerangan secara pribadi dan melakukan sebuah tindakan-tindakan pidana. Sementara kita ketahui secara bersama antara norma hukum, norma kesopanan, dan norma agama suatu hal yang tidak bisa dicampur adukan. Maka secara tegas dan lugas dengan kehadiran pasal penghinaan terhadap lembaga negara sangatlah membunuh kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih. Jalan-jalan dari Yogyakarta ke Universitas Ganesha mengikuti lomba debat KUHP baru mafinya. Pembangunan argumen tim pro benar adanya, tapi sayang tidak sejalan konstruksinya. Dewan Juri yang terhormat, saya Stephen Tanggumola dengan standing position kontra. Lex regis superflua pugnantia in congrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak, sehingga hari ini menghina lembaga negara bukanlah hal yang layak untuk disampaikan dengan dalih aspirasi. Ya, artinya Dewan Juri yang terhormat melarang menghina lembaga negara adalah salah satu regulasi yang sudah sangat sesuai dengan teori responsif Nunat, di mana Dewan Juri yang terhormat Nunat dalam teorinya mengatakan bahwa hukum harus merespon permasalahan dalam masyarakat. Hari ini paradigma yang terbangun di masyarakat adalah paradigma yang dimana sama saja dengan liberalisme, ingin menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya. Padahal kita tahu Dewan Juri yang terhormat, kita ini adalah bangsa yang menganut ideologi Pancasila, yang dimana dalam sistem politiknya kita harus sesuai dengan falsafah bangsa. Sehingga Dewan Juri yang terhormat terdapat kesalahan, kontradiksi paradigma di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Apabila kita hari ini melihat pada data yang disampaikan Kominfo dan juga Microsoft mencatatkan bahwa Indonesia sekarang ini terdapat pada peringkat pertama sebagai netizen paling tidak sopan di dunia, dan juga terdapat 800.000 situs atau sekitar 11,19% hoax yang bertebaran di media massa dengan mengatasnamakan pemerintah, yang artinya hari ini Dewan Juri yang terhormat, masyarakat tidak dapat membedakan antara menghina lembaga negara maupun memberikan kritik terhadap lembaga negara tersebut. Larangan menghina lembaga negara merupakan undang-undang yang sesuai dengan representasi Undang-Undang Dasar. Pada pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban seseorang wajib tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku, yang artinya Dewan Juri yang terhormat, seseorang bisa saja memberikan pendapat, akan tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang terdapat pada falsafah bangsa kita Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, apabila hari ini kita melihat bahwa pemerintahan yang berjalan sudah sangat sesuai dengan regulasi yang ditentukan pada falsafah bangsa dan nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Akan tetapi hari ini terdapat banyak ketimpangan di dalam masyarakat. Najwa Shihab pernah berkata, di tengah pusaran kegelapan, kejahatan dianggap wajar. Dewan Juri yang terhormat, menghina lembaga negara adalah salah satu bentuk kejahatan dalam demokrasi, di mana yang artinya rakyat yang harusnya menjadi tuan tidak dapat berkembang, melainkan hanya tahu menyampaikan sentimen-sentimen bukan argumentasi, yang dimana mereka gagal sebagai tuan yang baik untuk pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin kita hari ini menganggap diri kita tuan, akan tetapi tidak bisa memberikan amanat yang baik untuk lembaga yang kita perintah. Dewan Juri yang terhormat, hari ini kita melihat apabila kekhawatiran timbul pada undang-undang akan menjadi multitafsir, kita dapat melihat pada asas KUH acara pidana dan juga pada pasal 1 ayat 2 KUHP yang baru menyatakan bahwa undang-undang yang sudah ditentukan tafsiran dan delik-deliknya tidak boleh lagi ditafsirkan secara asal-asalan ataupun ditambah delik-deliknya maupun ditambah atau dianalogikan lagi. Dewan Juri yang terhormat menganalogikan suatu undang-undang merupakan penghancuran dari undang-undang dan merupakan suatu kejahatan terhadap hukum. Dewan Juri yang terhormat, apabila suatu undang-undang dianalogikan, maka seluruh orang di dunia ini dapat dihukum dengan dalih undang-undang tersebut. Sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur terhadap tafsir, delik dan sebagainya dari hukum tersebut, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan marwahnya dan juga dapat menjaga nilai-nilai falsafah Pancasila tetap hidup di dalam masyarakat kita. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang hari ini kami berikan adalah hari ini substansi hukum yang timbul sudah sangat baik adanya, sehingga pembuat
penjalanan struktur dalam hukum tersebut harus diperbaiki, dibenahi sampai sesempurna mungkin, sehingga pembangunan culture dari larangan menghina lembaga negara tersebut dapat memperbaiki paradigma yang ada di dalam masyarakat, sehingga timbullah demokrasi yang sebaik mungkin, yang sesuai dengan marwah dan nilai dari falsafah Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Argumen tim pro dan kontra benar adanya menjawab KUHP mestinya. Kebebasan berpendapat perlu atau tidaknya, ikuti saja pemberian kesimpulannya. Dewan juri yang terhormat, saya akan memberikan kesimpulan dari sisi pro maupun kontra. Dalam standing position pro mengatakan bahwa pasal penghinaan lembaga negara ini mengancam kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia, di mana hal ini akan menimbulkan adanya kesewenang-wenangan dari pemerintah sendiri, di mana pasal penghinaan lembaga negara ini melanggar konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana terdapat pada pasal 28E ayat 3. Dewan juri yang terhormat, tim pro juga mengatakan dengan datanya bahwa hari ini masyarakat Indonesia cenderung takut dalam mengkritik pemerintah, yang dimana hal itu tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, tim pro mengatakan bahwa pada tahun 2006 MK mencabut pasal penghinaan lembaga negara ini dengan alasan bahwa pasal ini melanggar konstitusi dan juga melanggar tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, kebebasan berekspresi, dan juga asas persamaan di hadapan hukum itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, tim pro mengatakan bahwa pasal-pasal yang penghinaan lembaga negara ini tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila, di mana Pancasila menerapkan adanya musyawarah, tapi dalam pasal ini tidak menerapkan adanya musyawarah. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, tim pro secara tegas dan lugas menyatakan bahwa disahkannya pasal penghinaan lembaga negara di KUHP baru ini justru menimbulkan pemerintah yang stagnan dan demokrasi yang mengalami kemunduran. Sementara itu, Dewan juri yang terhormat, dalam standing position kontra mengatakan bahwa pasal penghinaan lembaga negara ini merupakan bentuk representasi dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana terdapat pada pasal 28J ayat 2, yang dimana regulasi dari pasal larangan penghinaan lembaga negara ini sudah tepat untuk menjaga marwah lembaga negara itu sendiri dan untuk membentuk moralitas bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dewan juri yang terhormat, pembicara kontra juga mengajak kita untuk melihat dari negara lain, berkaca dari negara lain yang menerapkan kritik terhadap pemerintah tidak dengan melalui cara-cara penghinaan, tetapi dengan cara-cara lain yang lebih sopan, di mana hal itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, tim kontra menyatakan bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila, bukanlah ideologi liberalisme, yang dimana tidak menerapkan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi tetap ada batasan-batasannya. Dewan juri yang terhormat, pembicara kontra juga mengatakan secara tegas bahwa penghinaan dan juga kritik merupakan dua kata yang berbeda, di mana kritik tidak mengkritik pemerintah tidak harus dengan menghina pemerintah. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, pembicara kontra secara tegas dan lugas mengatakan bahwa substansi yang hadir saat ini sudah baik, hanya saja pembangunan kulturnya yang masih gagal oleh karena strukturnya yang buruk. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, dengan adanya pro kontra dari pasal penghinaan lembaga negara ini dalam KUHP baru ini, maka dari itu, sebelum menutup argumentasi saya bahwa hari ini solusi yang saya berikan adalah dengan kembali dibukanya dialog publik agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana
penerapan dari pasal penghinaan lembaga negara itu dan apa saja kegunaan dari pasal-pasal yang dalam KUHP baru tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih.